Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama program Oase Obrolan Asik Sore bersama SMP Negeri 1 Kalipucang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah kita berada di fase kedua bulan Ramadan, di mana fase kedua ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapat syafaat yaumil zaza nanti. Untuk kegiatan Oase sore hari ini, SMP Negeri 1 Kalipucang mengusung tema peran pemuda di era digital menurut Islam. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini SMP Negeri 1 Kalipucang telah kedatangan narasumber yang sudah tidak asing lagi oleh kita, yaitu Bapak Haji Suharno SPD MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kalipucang, serta beliau juga sebagai penceramah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini, baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak SMP Negeri 1 Kalipucang pada program Oase sore hari ini telah mengambil tema, yaitu peran pemuda di era digital menurut Islam. Nah, bagaimana menurut Bapak sosok pemuda menurut Islam? Bagaimana Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Begini Bu Pian, kita semua tahu dan paham tentang remaja ya. Remaja atau pemuda. Bahwa pemuda itu kan di era kita ini anak-anak atau orang-orang yang masih di perjalanan. Sehingga kalau saya melihat itu ini fase cita-cita. Betul nggak? Jadi anak-anak ini kalau ditanya pasti oleh orang-orang cita-citanya apa? Ini iya, di fase ini, bukan di fase ibu. Oh iya, betul sekali Bapak. Kalau ibu mah sekarang punya anak berapa, iya, sawahnya berapa. Alhamdulillah. Kalau anak-anak masih ditanya pasti adalah cita-citanya apa. Sehingga fase-fase ini adalah fase cita-cita. Iya. Dan memang sering anak-anak itu ditanya pas saat SD cita-citanya apa, jawabannya. Iya. Nanti di SMP kadang-kadang masih bisa berubah. Iya. Bisa kemarin mah SMP ditanya cita-citanya apa, ganti lagi. Kadang-kadang sampai SMA nanti ditanya bisa rubah lagi. Itulah memang fase-fase seperti itu. Anak-anak tahu nggak cita-cita yang paling tinggi itu apa? Cita-citanya siapa? Bu Pian tahu nggak? Cita-cita siapa yang paling tinggi itu dan tidak akan berubah lagi? Cita-cita Rasulullah mungkin? Cita-cita orang yang hari ini sudah berada di alam barzah. Mereka cita-citanya hanya satu. Ya laitani qaddamtu li hayati. Semoga saya bisa hidup lagi. Jadi mereka yang sudah berada di alam kubur itu cita-citanya hanya satu. Mereka ingin hidup lagi. Maka sia-sialah kalian, kita semua Bu Pian ya, yang masih hidup di sini. Sementara kehidupan yang seperti kita ini itu diharapkan oleh miliaran orang yang ada di sana. Kalau kita sia-siakan hidup ini tidak untuk berbuat baik, sementara mereka ingin merebut apa yang kita miliki hari ini. Sehingga sebetulnya nikmat yang paling tinggi itu adalah kehidupan, hidup. Sehingga Syekh Ihsan Al-Qadiri itu dalam kitab Sirajut Thalibin itu membagi nikmat jadi dua ya. Nah, nih, jadi dua ya. Satu nikmat besar, dua nikmat kecil. Nikmat kecil itu apa? Nikmat kecil itu harta yang kita miliki. Punya gedung sampai 100, punya hotel sampai 500, punya mobil Alphard sampai 30, punya mobil apa itu ya, Omicron apa yang baru? Rubicon ya. Rubicon. Rubicon sampai 50.
punya istri sampai 4. Masya Allah. Itu baru nikmat kecil. Karena nikmat gedenya adalah hidup. Punya itu semua, kalau Bu Pian meninggal bisa dinikmati nggak? Tidak bisa, Pak. Itulah. Jadi hidup kita ini ya kayak gitu. Kalau menurut Islam gimana Pak Haji? Begini Bu Pian ya. Kita semua paham dan maklum. Anak-anak ini kan masih masa-masa jalan ya, fase-fase jalan. Betul Dan sekali. kita juga maklum orang Islam semua itu kan contoh yang kehidupan yang paling bagus kan ya Rasulullah. Jadi kita bisa lihat bagaimana Rasulullah, kan Rasulullah juga sebelum dewasa kan sama mengalami masa kecil ya, masa remaja. Rasulullah itu di masa kecil itu berada pada zaman yang itu ya, kita kan tahu zaman Rasul itu sebelum itu namanya zaman jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Memang bobrok banget. Betul. Bobrok banget. Di mana di situ ada perjudian, sudah terbuka ya, terus ada perzinahan di mana-mana. Pokoknya bobrok sekali. Coba bisa Bu Pian bayangkan ya, kalau Rasulullah kan masa kecilnya tidak punya ayah, tidak punya ibu. Dia numpang di rumah kakeknya, nggak lama kakeknya juga meninggal. Numpang di rumah pamannya. Coba Bu Pian bisa bayangkan, ada anak sekecil ini ya, anak kecil kayak gitu, hidup tanpa ayah, tanpa ibu, numpang di rumah pamannya, hidup di komplek-komplek yang kalau dulu di Bandung namanya ada Saritem ya. Saritem, betul Bapak. Saritem itu apa? Kalau di Jakarta, kalau di Jakarta ada namanya Keramat Tunggak ya. Iya. Di Surabaya ada namanya Gang Duli. Itu kan tempat-tempat pelacuran kan? Betul. Tempat WTS, ublak-ublak ada di situ, orang pada mabuk di situ. Coba anak kecil tanpa ayah, tanpa ibu numpang di rumah temannya. Kira-kira akan jadi kayak apa kalau anak kayak gitu hidup di tempat kayak gitu? Wah, saya nggak bisa ngebayangin tuh Pak kalau anak-anak hidup di tempat seperti itu di zaman sekarang entah jadi apa ya. Makanya menurut Islam itu anak-anak, pemuda dan siapapun termasuk kita orang dewasa tetap harus komitmen. Ya. Komitmen besar bahwa kita ini orang Islam. Kita ini punya Gusti Allah, punya Allah. Jadi dalam lingkungan apapun, sekarang kan gadget ya, apa namanya? Gadget itu ya. Masya Allah, di dalamnya macam-macam ada. Tapi tetap tidak lebih bobrok daripada kehidupan di masa Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tetap bersih, tetap bagus. Karena memang Rasul itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalaupun tidak dibimbing, kita kan tetap dibimbing oleh hati. Hati kita lah yang membimbing, kita harus komitmen gitu ya. Bahwa kita pemuda tetap harus secara Islam itu ya tetap berpegang pada Islamnya dalam kondisi apapun. Masya Allah sekali ya Pak, begitu mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau berada dalam lingkungan yang kurang baik pun, tetapi beliau memiliki akhlak yang sangat baik. Semoga generasi-generasi penerus kita memiliki akhlak yang menyerupai dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu menurut Pak Haji, apa sih peran pemuda bagi perkembangan Islam itu Pak Haji? Begini, hampir seluruh fase sejarah perkembangan Islam, baik pada saat awal-awal Rasulullah sampai dengan menyebar ke seluruh dunia ya, justru ini bisa disebut sebagian besar itu adalah dinakodai dengan peranan-peranan para pemuda. Ibu bisa lihat di sejarah ada di antara Eropa dengan Afrika itu ada namanya Jabal Tariq. Itu adalah kapten muda yang membawa Islam ke Spanyol. Di perang Uhud itu, begini perang Uhud malah Bu Fian itu agak menarik ya anak-anak di cerita. Wow. Jadi begini, Rasulullah itu biasa membangga-banggakan di depan-depan sahabat itu tentang mereka yang pernah ikut perang Badar. Jadi kalau ada yang ngomong, awas jangan hati-hati loh, dia ikut perang Badar. Ya. Jadi kalau bapak di sini nih dulu ikut perang Badar nih. Iya. Jadi si peserta perang Badar itu betul-betul terunggulkan oleh ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Sehingga mereka yang waktu itu tidak ikut, itu ingin sekali ikut perang lagi kalau ada perang. Sekali ikut perang ya Oke, Pak ya. perang lagi. Nah, itu kan di tahun kedua perang Badar Kubro. Di tahun ketiga itu perang Uhud.
Nah, perang Uhud itu adalah sengaja menyerang orang Mekah yang dulu kalah waktu perang Badar, itu datang lagi menyerang. Nah, keinginan orang-orang dewasa itu ya udahlah kita terima aja nanti di sini di dalam kota. Mereka datang kita lawan di sini. Tapi para muda nggak mau. Kalau kayak gitu berarti nanti tidak kelihatan siapa yang ikut, siapa yang nggak ikut. Nggak jelas. Saya ingin disebut-sebut oleh Rasul seperti mereka yang pernah ikut perang Badar. Sehingga para pemuda saking kita pabak saja di Uhud di sana. Jadi kenapa terjadi di perang Uhud? Salah satu peranannya adalah memang pemuda yang menginginkan mereka betul-betul ingin ikut ya memperjuangkan. Jadi sejak awal itu para pemuda kesininya kan hampir semua di seluruh gerakan-gerakan baik yang sampai ke Cina sampai ke kita ke Indonesia itu betapa besar peranan para pemuda kalau dilihat. Nah kalau sekarang saja ini yang penulis buku ya. Menulis buku itu kan hampir semua orang-orang muda-muda yang kemudian menulis. Imam Ghazali itu menulis buku yang besar itu pada umur di angka 30-an. Imam Syafi'i itu di angka-angka 20-an. Jadi memang betapa besarnya pemuda. Wow, ternyata pemuda itu sangat berperan sekali ya Pak dalam perkembangan Islam. Ya, betul sekali Bu Pian. Ya. Nah, sekarang ini kan zaman sudah tentu berbeda ya Pak Haji. Tantangan pun berbeda pula, di mana zaman Nabi tantangannya adalah perang melawan kafir. Lalu Betul. tantangan zaman penjajahan adalah tantangan menuntut pemuda bergerak memerdekakan Indonesia. Nah, kalau zaman sekarang ini kan berbeda juga ya Pak. Kita berperang melawan teknologi yang berkembang pesat. Iya, betul Nah, sekali. bagaimana menurut Pak Haji sikap apa sih yang harus pemuda lakukan atau pemuda yang harus disikapi gitu dalam zaman now ini Pak Haji? Bagaimana? Ya, ini zaman hari ini tampaknya kita bisa melihat ya perkembangannya ya akhir-akhir ini betul-betul pesat sekali. Sehingga hanya orang-orang yang mampu berenang di suasana seperti inilah yang sukses. Siapa? Ya pertama harus ilmunya banyak. Harus cukup ilmunya untuk menghadapi zaman yang seperti ini. Sehingga jangan berhenti untuk belajar. Jangan sampai kurung batokin. Cari pengalaman yang setinggi-tingginya. Utlubul ilma walau bisin. Cari ilmu walaupun sampai negeri Cina. Waktu itu Rasul nyuruhnya kayak gitu. Jadi jangan lahir di situ, gede masih di situ, kawin sama orang situ, matinya juga nanti di situ. Makanya Bu Pian sekarang itu ada larangan. Tidak boleh mengawini gadis sekampung. Tahu nggak kenapa? Kenapa Pak? Karena terlalu banyak. Oh iya. Satu aja, jangan sekampung. Oh iya, betul. Aduh. Satu aja. Harusnya betul sekali Pak Haji. Harus satu aja yang dinikahi, kalau sekampung. Iya, satu tidak aja, bisa. jangan Betul. banyak-banyak. Belajar setinggi-tingginya. Sekarang ini kalian masih SMP ya, cita-citanya harus terus SMA atau SMK atau Aliyah, terus sampai ke perguruan tinggi, sampai bisa kuliah. Dan ingat sekarang jangan sampai kuliah sampai terganggu karena baru itu sudah pacaran. Makanya tidak boleh mengawini gadis yang sedang kuliah. Kalaupun cinta sekali ya nantilah kalau udah pulang. Jadi kalau sedang kuliah mah jangan. Nanti di rumah aja kawinnya. Iya betul sekali Pak. Aduh, saya sampai nge-like ini. Menikahnya Jadi, cari harus ilmu sampai setinggi Betul sekali, tingginya itu untuk menghadapi zaman yang kayak gini ini. Karena apa? Karena kita memang perlu seperti itu. Tanpa itu tidak mungkin pemuda-pemuda yang hari ini masih ada di zaman ini bisa melampaui nanti yang kayaknya lompatan-lompatannya itu tidak kita bisa bayangkan. Coba aja dari TV ke HP ke komputer ya. Komputer ke HP yang biasa lompat ke apa namanya sekarang itu Android apa? Android nanti lompatan apa lagi nanti yang akan tanpa ilmu tidak akan punya peran apa-apa kalian ini. Jadi betul ya, jangan berhenti belajar. Cari pengalaman setinggi-tingginya. Baik Pak, tadi Bapak mengatakan mengenai handphone. Yeah. Nah sekarang ini kan memang anak-anak itu selalu disibukkan sama namanya handphone ya Pak ya. Betul. Sangat tidak dipungkiri sekali bahwa anak-anak sekarang itu lebih baik ketinggalan uang jajan Pak dibandingkan kehilangan atau ketinggalan handphone. Kalau ngabuburit sekarang lebih baik ketinggalan
uang jajan daripada Nah. ketinggalan handphone. Nah, menurut Pak Haji nih, sikap ini kan dapat mengganggu ya generasi Gen Z sekarang ini kan memiliki generasi dengan mental health atau kepribadian yang itu lembek, terkesannya lembek gitu ya Pak ya, karena terkesannya itu dengan si gadget tersebut Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana membentuk pemuda agar kuat secara mental health tersebut Pak? Semua orang itu bisa kuat tadi di komitmen. Semua orang tuh punya kekuatan yang tinggi. Kenapa ada orang bisa sampai sholat 100 rakaat? Kan capek. Tapi kenapa kuat? Kenapa ada orang bisa baca Quran? Imam Syafi'i itu baca Quran dalam sehari semalam itu tamat 1 kali. Di bulan Ramadan menurut riwayat itu malam hari tamat 1 kali, siang tamat 1 kali. Jadi sehari semalam itu bisa tamat 2 kali Imam Syafi'i di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan itu tamat sehari semalam, tamat 1 kali baca Quran. Kenapa bisa sekuat itu? Jelas komitmen bahwa kita punya Allah, kita punya keimanan. Sehingga silakan kalian merencanakan apapun ya, setinggi-tingginya. Tapi ingat, di luar itu ada Gusti Allah. Sehingga al-insanu bitafkir wallahu bitadbir. Manusianya merencanakan. Hasil akhir adalah Allah yang menentukannya. Yang diberi pahala dalam mencari ilmu itu, yang benar mencari ilmu, Bu Fian, bukan menuntut ilmu, karena belum tentu ilmu yang salah. Jangan dituntut di pengadilan. Betul. Yang benar mencari ilmu, utlubul ilmu, cari ilmu sejauh-jauhnya. Dan juga jangan menimba ilmu. Karena belum tentu ilmu ada di sumur. Oh iya betul. Jadi silakan kalian merencanakan dengan keilmuan penghabisan yang begitu tingginya. Ingat, yang menentukan nanti Allah. Jadi yang berpahala itu bukan karena pandainya, tapi karena prosesnya. Proses mencarinya itu. Nanti Allah yang menentukan ilmu itu akan ditempelkan kepada siapa dan berapa lama ilmu itu akan singgah di otak itu. Allah yang menentukan. Tapi kita wajib berproses. Wajib merencanakan ya, terus bercita-cita terus setinggi-tingginya. Tapi ingat, jangan sampai lembek, jangan sampai putus asa. Pokok kasih eta, kejar. Tapi tidak dapat, oh bukan jodohnya. Gitu aja. Jadi Allah yang menentukan, manusia hanya merencanakan, Allah tetap komitmen bahwa kita punya Allah. Itu yang bisa membuat kita menjadi kuat, Bu Fian. Karena dengan teori apapun untuk zaman-zaman seperti ini, tanpa landasan kekuatan itu, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Tetap kekuatan iman itulah yang bahwa Allah ada yang mengatur kita. Gitu Bu Fian. Ya, terima kasih Pak. Berarti kita itu harus memiliki komitmen yang sangat kuat ya Pak ya. Betul. Jadi kita itu menjadi generasi-generasi yang tidak lembek begitu ya Pak ya. Betul. Ya. Sebentar Bu Fian, begini. Saya tambahkan sedikit ya. Itu di dunia pendidikan kan patokan kita itu surat Al-Luqman itu ya. Maksudnya kisah Luqman di dalam Al-Quran yang diabadikan di dalam surat, nama judul suratnya surat Luqman. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmul azim. Jadi pendidikan awal dasar itu adalah tentang ketuhanan. Jangan musyrik. Jadi ini komitmen bagaimanapun kita ini, sebesar apapun kita, ini komitmen kita ini, kita punya Allah. Jadi kalau ini kuat terus, organisasi manapun juga sebelum berangkat kita ada komitmen awal. Ini kan pembelajaran ya, pembelajaran tafsirnya itu pembelajaran bahwa komitmen itu penting. Bahwa kita sama-sama ini makhluk Allah komitmennya. Nah kalau untuk organisasi lain kan komitmennya apa? Tujuannya apa? Kita semua berkomitmen, bergerak, insya Allah berhasil. Jadi itulah yang harus ditanamkan pada anak-anak kita, termasuk kita orang dewasa, bahwa semuanya adalah komitmen kita bahwa kita adalah makhluk Allah. Itu akan menguatkan kita dari semuanya. Itu Bu Pian. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Semoga dengan penjelasan ini baik yang ada di sini ataupun yang ada di rumah bisa memahami ya bagaimana pentingnya komitmen di dalam diri kita. Komitmen yang harus tertanam terhadap hati dan pikiran kita. Nah untuk selanjutnya Pak Haji, sekarang ini kan dengan berdampingannya kita dengan handphone semakin mudah juga kita mengakses apapun informasi yang ada.
baik itu Betul, mungkin betul. untuk siswa-siswa dalam mencari informasi pembelajaran, baik untuk ibu-ibu ataupun bapak-bapak juga mendapatkan informasi itu sangat mudah sekali ya Pak. Apalagi kalau sekarang ada berita viral itu sangat mudah sekali sampainya kepada audiensi tersebut. Iya. Nah, lalu selanjutnya juga di samping dengan adanya berita viral biasanya berdampingan dengan berita hoax Betul, seperti betul, itu. betul. Nah, bagaimana sih Pak pemuda di Indonesia ini, terutamanya yang Islam, menyikapi berita-berita viral tersebut? Bagaimana menurut Pak Haji? Begini, di dunia santri itu ada sebuah kitab kecil, kitab Nazom, itu diberi judul biasanya untuk mempermudah, sebenarnya bukan itu judul aslinya, itu namanya kitab Alala. Di Nazom itu ada satu Nazom yang mungkin bisa menggambarkan itu. Wa in kana dha syarrin wajannibhu sur'atan wa in kana dha khairin faqarrib tahtadi mun aya rerencangan nu awon pasipatan rerencangan nu awon enggal urang tebihan mun aya rerencangan nu sae pasipatan rerencangan nu sae enggal urang caketan. Memilah itu kewajiban kita, baik itu teman yang datang ke kita atau dengan siapa kita bergaul, itu penting. Berita apa yang perlu kita makan dan berita apa yang perlu kita tinggalkan itu penting. Jadi ya biarlah seperti banjir datang berbagai macam di gadget-gadget kita itu ya, tapi kita harus punya kekuatan untuk memilih. Teman yang datang dari berbagai itu penjuru datang. Kalau kita tidak mampu merubah mereka, kalau mereka yang datang itu tidak bagus, janganlah kita dekati. Tapi kalau kita mampu mengubah mereka menjadi baik, itu adalah medan dakwah bagi kita. Jadi berarti memang kita itu harus pintar-pintar memilih Ya. apa yang kita tonton dan juga kita tidak perlu menyebarluaskan apa Betul. yang informasi yang Ya. kita dapatkan, begitu ya Pak ya? Betul. Supaya kalaupun itu hoax kita juga tidak mendapatkan Ya. dosa ya Pak ya? Karena begini, kalaupun benar, tapi itu adalah kejelekan, namanya ghibah. Sama dosa. Ghibah itu mengungkap kejelekan orang lain dengan tujuan supaya orang lain yang mendengarkannya ikut membenci. Kalau yang kita sebarkan itu apalagi tidak benar, itu namanya fitnah. Itu juga dosa. Al-fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Jadi dua-duanya sama dosanya. Benar, tapi disebarkan tujuannya untuk agar orang lain ikut membenci, namanya ghibah. Tidak benar disebarkan, itu namanya fitnah. Jadi awas hati-hati ya. Dua-duanya itu neraka. Gitu ya. Ya. Jadi sekarang harus pintar Betul. sekali, harus selektif dalam membaca informasi, lebih baik disimpan di dalam hati dan pikiran kita sendiri saja Pak Haji, seperti itu. Nah, kita sudah mendengar penjelasan yang sangat jelas dari Pak Haji ya, tetapi mungkin di sini kalian ada yang masih ingin bertanya atau memiliki pertanyaan yang selama ini menjadi unek-unek kita tentang digital era sekarang ini. Ada yang mau bertanya dari kalian? Nah, oke, silahkan Neng. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naisa Adwa Rizky Ramadhani dari kelas 7G. Izin bertanya, bagaimana Islam mengatur peran pemuda dalam memanfaatkan teknologi handphone? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali ya, Neng. Di era seperti ini memang handphone itu tidak harus ditinggalkan. Karena memang HP itu wujud nyata ada, realitanya ada, dan memang ada di depan kita. Siapa yang tidak mampu berjalan pada zamannya, maka dia akan tergusur oleh zaman. Pemuda yang paling baik ya kayak gitu. Ada jembatan, dia harus mampu
melewati jembatan. Dia ada jalan tol, dia harus mampu berada di jalan tol. Dan memang realitinya orang-orang yang berhasil yang seperti itu. Hari ini kan yang rame yang sedang itu di kita ya ini HP ya atau gadget ya. Dan itu tidak harus dihindari. Tapi justru kita manfaatkan untuk kepentingan kita orang Islam ya, kepentingan Islam. Apalagi kalau mampu digunakan untuk dakwah ya, lebih bagus. Silakan bikin konten-konten yang positif untuk dakwah sama teman-teman kita. Tapi jangan lupa dakwah itu juga ada koridornya. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dakwah itu sampaikanlah dia dengan hikmah, dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, dengan hati. Wa mau'idul hasanah, dan dengan contoh yang bagus, dengan kata-kata yang bagus. Sehingga kita ini kalau mau ngasih tahu orang, mestinya kita ini kita selesai dulu dengan kita, baru kita ngajak orang. Kita ngajak orang, kita sendiri masih bermasalah, ya pasti dicibir ya. Iya nggak kayak gitu. Dan terakhir kalau perlu ya kita bermujadalah, tapi udah perlu dihindari. Apa itu mujadalah? Ya apa namanya itu, kalau itu debat ya, berdebat. Tapi bila perlu itu dihindari karena biasanya kurang bermanfaat. Jadi HP-HP yang kalian punya ya, gadget-gadget yang dipegang itu harus justru dimanfaatkan untuk kalian kan masih pelajar kan. Di situ kan yang saya tahu banyak aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran, dan itu sangat banyak. Dan jangan lupa main HP sampai lupa waktu, apalagi sampai lupa ingatan, ya enggak? Sampai datang waktu duhur masih terus, asar kelewat, maghrib nggak ke masjid, besok ada PR tidak dikerjakan. Itu jangan sampai, namanya itu kelewatan. Apapun yang namanya berlebihan itu tidak bagus. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Pakai seadanya, pakai seperlunya. Harus ya, anak-anak harus bisa memilah-milah ya. Gitu, Neng ya. Semangat terus. Pakai nggak apa-apa ya. Tapi di sekolah ya ikuti aturan sekolah. Demikian penjelasan yang sudah Pak Haji sampaikan kepada kita mengenai pentingnya gadget. Kita memang hidup berdampingan dengan yang namanya handphone, tetapi kita harus memanfaatkan gadget itu dengan sebaik mungkin agar memberikan manfaat untuk diri kita, baik untuk hari ini maupun untuk masa depan. Terima kasih untuk Neng. Silahkan kembali ke tempat yang semula. Untuk selanjutnya, ada yang masih mau bertanya kepada Pak Haji? Oke, ada yang masih mau bertanya? Ya, yang kedua sekarang kita laki-laki dulu deh. Oke, silakan A. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama aku Axel Pandanovan dari kelas 7I. Izin bertanya Pak Haji. Saya hobi bermain game online di handphone. Terkadang teman-teman juga bermain game dengan berkata kasar. Bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, memang dunia hari ini ya dunia kamu itu kayak gitu. Saya lihat di mana-mana anak itu main game ya. Kamu suka main game kan? Macam-macam game ada. Kalau saya sih nggak punya, tapi saya lihat anak-anak sekarang sering kayak gitu di berbagai tempat itu ya. Yang pertama sih pesan saya, ya main game boleh ya, karena itu tapi harus sebagai hiburan ya. Iya. Jangan sebagai yang lain. Kalau nanti ada tambahan sebagainya itu yang kemungkinan bisa membuat madorot kamu ya. Hanya hiburan saja lah. Yang namanya hiburan kan tidak harus terus menerus kan. Apalagi dengan teman ngomongnya sampai yang macam-macam ya. Itu yang
kebun binatang keluar kabeh anjing monyet, kehet, babi bagong bedul. Itu anak-anak sekarang tuh kalau ngomong kayak gitu. Jadi itu sebenarnya sudah ada batasannya. Allah itu memberikan batasan wala tamshi fil ardi maloha. Wala tusair fiddin wala tusair khaddaka finnas. Inna angkarol aswati la sautul hamir. Jadi batasan-batasan dalam pergaulan itu sudah diberikan oleh Allah. Kalau jalan wala tamshi fil ardi maroha. Kalau jalan jangan balaga, nolak cangkeng nepi kana. Jadi itu cirinya orang balaga kan jalannya saja udah tanggah ya, mendangak jalannya. Itu dilarang. Jangan membuang muka kepada teman, enggak boleh. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan ada teman sana dalam bahasa Jawa melengos. Kalau Sundanya itu malius. Itu sesuatu yang sangat dilarang karena itu sakit hati loh. Ada kita lagi duduk kayak gini nih. Datang nih, Neng. Langsung kita berangkat semua. Kayak apa rasanya? Itu namanya khaddaka linnas. Membuang muka itu tidak diboleh. Dan jaga suara. Inna angkarol aswati la sautul hamir. Sejelek-jelek suara itu ya suara hamir. Kalau merengek, hamir itu kuda yang lebih kecil, lebih atas daripada bigol. Itu suaranya masya Allah, itu memekakan telinga. Jadi itu hal yang dilarang. Ngomong-ngomong kayak gitu ya kita kasih contoh dulu dong sama temen. Kamu sama temen ingin temen yang ngomongnya bagus, kamunya malah anjing kayak goblok. Jangan, kita dulu kasih contoh bahwa kita tidak ngomong kasar. Teman yang ngomong kasar ya sebaiknya diingatkan. Kita main-main aja, tidak usah ngomong kasar dan seterusnya ya. Karena kita kan harus berteman, jangan sampai teman sampai tersinggung. Itu tadi kan aturan-aturan kita supaya kita waktu berteman itu bisa bagus gitu kan, bisa bagus. Teman tidak ada yang sakit hati. Sehingga tadi itu yang saya sampaikan tadi bahwa kita dakwah itu bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Dakwah itu ya dengan hikmah, dengan hati kita dengan baik, dengan contoh yang baik. Jangan lo ngomong gitu kehead, ada orang ngomongnya kehead. Anjing bener ngomongnya gitu. Itu sesuatu yang tidak bagus ya. Jadi baguslah ya, kayak gitu. Tapi saya ingatkan satu, main game harus menjadi hiburan saja ya. Jangan ditambah menjadi hal yang lain karena itu kan bisa membuat kita madarat, apalagi sampai lupa ya, sampai lupa ingatan segala ya, apalagi sampai lupa pacar. Masya Allah. Itu Vivian ya. Mudah-mudahan sih anak-anak kita bisa terhindar dari hal seperti itulah. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Baik, sudah paham ya, baik yang di sini maupun yang di rumah. Jadi kalau kita ingin mencontohkan, kalau teman kita ingin berbicara baik, kita berikan dulu contoh yang baik. Kita berikan contoh dengan berkata yang baik dan sopan kepada teman-teman kita, dan tidak boleh mengucapkan kebun binatang di sekolah ataupun dengan teman-teman kita. Terima kasih, silakan kembali ke tempat yang sudah disediakan. Baik, terima kasih. Nah, sudah ada 2 pertanyaan nih dari teman-teman yang ada di sini. Ada lagi pertanyaan kepada Pak Haji? Ibu akan berikan waktu 2 orang lagi ya untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan Neng. Assalamualaikum Pak Haji. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nada Melinda dari kelas 8C. Jadi gini Pak Haji, saya suka bermain media sosial seperti TikTok. Nah, di dalam media sosial TikTok itu tuh banyak banget konten-konten seperti jedak-jeduk, joget-joget, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana batasan yang harus kita terapkan atau lakukan kepada pemuda yang menggunakan media tersebut? Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi itu ya
TikTok itu kan yang isinya yang film-film pendek Iya, ya, yang film pendek itu. Ya saya sih nggak sering lihat, tapi kalau lihat pernah ya. Pernah, tapi tidak terlalu sering memang, karena ya orang seusia saya kan beda zamannya gitu ya. Ya intinya patokannya kalau tidak salah ya TikTok itu kan film-film pendek, orang-orang sedang masak kadang-kadang ada di situ dan lain-lain gitu ya. Intinya bahwa sebenarnya yang terlarang sekali itu adalah aurat kita. Kalau gerakan itu kita Islam itu masih luas sepanjang itu tidak sengaja membangkitkan birahi orang yang melihatnya. Tapi kalau aurat itu tanpa ampun. Jadi patokannya pertama kalau nonton ataupun kalau kita yang menguploadnya atau meng-share-nya ya. Biasanya nonton atau bikin sendiri, Neng? Nonton juga. Kalau bikin, padahal bikin katanya dapat uang itu kalau bikin. Itu kalau nonton ya pilih-pilih, karena melihat saja itu sudah sebuah dosa. Nanti hukumannya itu, masya Allah ya, mana bisa sekali di neraka ada beberapa keterangan tentang orang yang mengumbar-umbar aurat itu, baik yang nonton maupun apalagi yang bikinnya ya. Apalagi ini kan dunia maya kan ditontonnya jutaan orang sedunia. Kamu misalnya ngupload satu saja itu bisa dilihat berapa puluh juta orang yang sealam dunia ini akan melihat. Dan dilihat satu orang saja aurat kamu itu sudah dosa, apalagi dilihat orang sekian banyak. Begitupun kita nontonnya. Jadi kan pastilah semua aplikasi manapun yang positifnya ada kan? Suka nonton nggak kamu? Yang positifnya ada, yang jeleknya juga ada kan pasti. Ya, tadi yang awal tadi kita harus bisa gitu Bu Pian. Tolong anak-anak nanti diarahkan ya. Kita harus mampu tetap memilih. Karena media sosial ini sekarang sudah ada di depan kita. Di depan kita. Kalau dulu dikritisi kan waktu TV baru masuk, zaman saya masih kecil. Wah, ini TV masuk, nanti begini-begini. Sekarang lebih-lebih lagi kan daripada itu. Jadi tetap kita komitmen keimanan, kita mampu memilih mana yang baik, mana yang tidak. Patokannya untuk yang film-film, apapun itu filmnya, itu yang tanpa ampun lagi adalah aurat jangan sampai terlihat. Gerakan itu masih bisa, tapi apabila gerakan itu sampai mengundang birahi, juga sesuatu yang terlarang. Itu ya Neng ya, hati-hati aja gitu ya. Padahal bikin aja tapi yang bagus, baca Quran gitu Neng ya. Ya siap, gitu ya. Siap. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Ya. Nah, jadi sudah dijelaskan dengan Pak Haji ya, tidak boleh apa? Nah, kalau misalnya yang di rumah juga masih ada yang suka main TikTok, joget-joget, kalau tidak mengundang birahi masih boleh ya Pak Haji, asal tidak terlalu berlebihan. Tetapi kalau yang sudah berlebihan itu tidak boleh ya Pak Haji. Boleh membuat konten TikTok, tetapi konten yang edukasi, Ya, yang positif. keseharian kita sebagai siswa itu tidak apa-apa ya Pak Haji. Seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih untuk Nada. Silahkan kembali. Ya, terima kasih untuk Nada yang sudah bertanya. Di sini kita sudah semakin menambah ilmu ya, baik yang di sini ataupun yang di rumah sudah sangat bertambah ilmunya mengenai gadget, mengenai digital era pada saat ini. Nah, untuk yang terakhir kalinya, saya akan berikan satu kali kesempatan untuk yang bertanya di sini. Silahkan, siapa yang mau bertanya lagi kepada Pak Haji? Oke, terakhir. Silahkan Neng berikan pertanyaan untuk Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alin Aldenis dari kelas 8B. Izin bertanya ya Pak Haji. Yes. Pak Haji, saya mempunyai media sosial yaitu WhatsApp dan Instagram. Saya sendiri sering memosting foto sendiri dan juga kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran Islam, apakah diperbolehkan untuk memosting kehidupan sehari-hari di media sosial? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi yang ramai itu status ya.
Kalau zaman saya kecil mah ditanya statusnya apa? Oh masih bujang. Kalau sekarang statusnya apa beda ya. Jadi pengertian status zaman saya kecil dengan status hari ini itu udah bergeser maknanya ya Bu Fian ya. Tapi kata-katanya kan masih sama status. Tapi bisa begitu ya. Beda makna yang sangat berbeda. Intinya begini. Rasulullah itu memberikan beberapa patokan ya. Saya tidak bacakan hadisnya, tapi intinya begini. Jangan sampai orang lain itu sakit karena yang kita miliki. Jadi sebetulnya itu harta-harta kita, uang-uang kita, ya kan? Kita mau makan apa punya kita, tapi tetap di Islam nggak boleh, ada patokannya. Kalau ini nanti kamu misalnya jajan ya, jajan, uangnya cuma segitu, temennya banyak, tapi kamu ingin jajan, osok jajan. Hanya segitu, cukupnya hanya segitu. Itu ada patokannya di Islam. Jangan terus kamu beli, terus orang-orang pada nonton kamu makan. Itu hal yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau kamu punya makanan hanya sedikit, waktu dari beli sampai habis sampai makan, sebaiknya kamu sembunyi supaya tidak menyakiti orang lain. Hayang tapi teboga. Kalau punya tapi bisa berbagi, itu sebaiknya berbagi. Sehingga Rasul itu sampai memberikan teknis, sampai ada teknisnya. Kalau kamu masak, yang dimasak, suka masak, Elin? Sering. Oh, mantap. Masak apa yang kamu suka? Kalau saya sendiri suka seblak. Seblak, oh. Bikin apa beli? Saya suka bikin. Oh bikin, mantap sekali ya, bisa pesen nanti ini. Ini kata Rasul begini, kalau kamu punya bahan masakan hanya sedikit, ya. Kalau dibagikan orang banyak nggak cukup. Tapi kamu ingin juga berbagi karena waktu masak mungkin orang lain bisa ngambek ya, mencium. Aduh, enak nih bau gitu. Padahal nggak cukup itu. Maka perbanyak saja airnya. Banyak airnya yang banyak nanti itunya dikecil-kecil, airnya dibagikan artinya kata. Yang orang-orang kira-kira mencium baunya. Sampai segitunya Islam itu mengatur kehidupan kita. Jadi bisa saja Neng itu bikin konten-konten status tadi ya. Kalau saya status masih sendiri. Di sini Bu Fian. Di sini. Jadi silakan, tapi jangan sampai menimbulkan hal-hal yang kayak tadi itu. Jadi dibatasi. Justru bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan kita sehari yang bisa dicontoh oleh orang lain. Kayak tadi masak kan? Iya, anak-anak sudah pintar masak. Nih, cara masak begini, saya anak kecil juga bisa nih. Di-upload itu bagus kayak gitu. Jadi tidak apa-apa sepanjang itu tujuannya dan memang kontennya juga adalah penyebaran untuk ilmu pengetahuan, untuk dakwah ya. Bisa dakwah, bisa ilmu pengetahuan. Mungkin Neng bisa apa? Mungkin orang lain tidak bisa. Nih, kayak gini caranya loh. Terus nyuruh orang suruh bikin apa itu? Bikin konten ya. Bikin konten ya Bu Fian ya. Itu juga sudah bergeser maknanya ya dari dulu. Dulu konten maknanya nggak kayak gitu kan. Isi kan. Nah, itu silakan diupload gitu. Jadi bagus ya, dilanjutkan, bisa masak, bisa apa lagi, silahkan dibikin. Tapi tetap Islam mengatur teknis dan tata cara yang baik di dalam Islam. Gitu Neng ya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, berarti intinya Pak Haji, apapun yang kita posting itu tergantung dengan captionnya, Ya, begitu ya mungkin. Apa itu caption? Caption itu isi apa yang kita sampaikan. Kalau Masya kita Allah. isinya hanya ingin mengupload foto, lantas kita memberikan informasi kepada orang lain, mungkin itu boleh saja ya Pak Haji, asalkan kita tidak mengupload foto yang di dalamnya itu isinya ria atau betul. ingin terlihat wah oleh orang lain. Iya, Jadi betul. apapun yang kita postingkan itu sesuaikan dengan captionnya, Ya, begitu. betul, Seperti itu betul. mungkin Bapak Haji. Betul, siap. Baik, terima kasih. Baik,
pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di sini, alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu, banyak sekali wawasan yang kita terima pada sore hari ini pada kegiatan Oase Obrolan Asik Sore. Di sini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, terutama dalam menyikapi digital era zaman sekarang. Untuk kesimpulan pada Begini Bu Oase, Fian, perlu saya tambahkan dulu ya. Jadi kita ini, anak-anak kita ini kalian harus bersyukur ya. Syukur bisa berada di sini di SMP Negeri 1 Kalipucang ya. Bisa sekolah di sini. Kelas berapa sekarang? Kelas 7. Ini kelas 8, berarti sudah 2 tahun ada di sini ya. Sekolah negeri tapi saya lihat memang nuansanya sangat nuansa religius. Lihat masjidnya begitu besar ya di sini. Dan kegiatan keagamaannya juga saya lihat sangat padat. Bahkan saya kaget di sini ada siapa? Hadroh ya? Hadroh, saya kaget ya. Ada hadroh, ada MTQ yang dari mengundang dari luar ya. Itu yang ada MTQ, ada tahfidz, itu kayak di pesantren Bu Fian. iya betul sekali Bapak. Jadi bersyukurlah kalian ya bisa di sini karena memang pemuda-pemuda seperti ini, remaja seperti ini memerlukan sebuah wadah yang bisa mengantar dirinya menuju masa depan. Perlu disiapkan orang-orang tua seperti kita ini. Jangan dibiarkan mereka berada di tempat yang tidak mendukung untuk mengantar kesuksesan dirinya di masa depan. Jadi orang-orang tua kayak kita ini berkewajiban untuk menyiapkan tempatnya, menyiapkan wadahnya untuk anak-anak kita ini menuju era berikutnya yang kita belum tahu besok mau kayak apa. Itu Bu Fian ya. Iya. Memang betul sekali Bapak Haji bahwa kita itu berada di era zaman digitalisasi dan alhamdulillah sekolah kita memiliki wadah untuk mengembangkan potensi-potensi untuk pemuda-pemudi yang ada di kecamatan ini. Baik hadirin yang ada di rumah maupun yang ada di sini, kesimpulan untuk kegiatan Oase Obrolan Asik Sore kegiatan hari ini, yang pertama adalah pemuda harus memiliki cita-cita. Yang kedua, pemuda menjadi tonggak peradaban perkembangan Islam. Ketiga, pemuda memiliki akhlak mulia di setiap perubahan zaman. Dan yang terakhir adalah kita harus bijak dalam menyikapi perkembangan digital era pada saat ini. Terima kasih untuk kegiatan Oase Obrolan Asik Sore hari ini. Saya selaku pembawa acara Pian Suci Sopiani mohon undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.